Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonso Sorbete dengan NPM terakhir 187001. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang praktikum kedua dengan judul saluran pencernaan dan reproduksi unggas. Oke, sebelum kita mulai dengan praktikum ini, saya akan membacakan maksud dan tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagian-bagian saluran pencernaan dan reproduksi unggas. Yang kedua, untuk mengerti dan menjelaskan fungsi bagian-bagian saluran pencernaan unggas yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan. Mengerti dan menjelaskan kegunaan mempelajari bagian saluran reproduksi unggas. Mengetahui proses terbentuknya telur dan kelainan-kelainan telur yang dihasilkan pada saluran reproduksi unggas. Oke, berikut ini adalah landasan teori dari praktikum ini. Mohon disimak. Berikut ini adalah alat-alat aksesoris dari unggas tersebut. Unggas ayam. Yang pertama, hati, terdiri dari 2 gelambir, lobi atau lobi yang berwarna coklat dan besar. Kemerahan terletak pada lingkungan duodenum dan lambung otot. Fungsi dari hati ini sebagai alat penyaring filter dari zat makanan yang diabsorpsi. Berikut ini adalah empedu, terletak dekat usus halus dan hati. Dan fungsi dari empedu itu untuk mengeluarkan cairan untuk menetralisir asam dan menciptakan kondisi alkalis yang menguntungkan dalam berlangsungnya kerja enzim pencernaan. Berikut ini adalah pankreas adalah tenunan yang berwarna rose yang terletak antara lingkungan duodenum. Bagian ini menghasilkan enzim amilase, tripin, dan lipase yang masing-masing enzim tersebut untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Limpa berfungsi untuk menghancurkan eritrofit atau sel darah merah yang pecah dan maupun menyimpan zat besi dan darah. Berikut ini adalah alat reproduksi unggas jantan. Alat reproduksi unggas jantan terdiri dari 2 tetis yang masing-masing dengan sebuah ductus deferens. Pada ayam tidak terdapat suatu homolog dengan penis mamalia. Tetis berbentuk kacang terletak di ventral dari lobus anterior ginjal. Permukaannya konkav mengarah ke garis media dengan sumbu paralel satu sama lain. Ukuran tetis tidak selalu konstan. Kadang ada yang besar kecil atau kadang besar pada saat waktu musim kawin. Yang kiri sering lebih besar daripada yang kanan. Dari tetis sperma atau semen disalurkan melalui ductus deferens yang berbentuk gelombang-gelombang lateral dan bermuara pada sebuah papila kecil di kolaka. Pada unggas darah tidak terdapat penis melainkan alat organ kopulator rudimenter, sedangkan pada unggas air terdapat alat kopulasi berupa penis yang spiral dan bengkok yang terdiri dari tenunan fibrosa yang terletak pada dinding ventral kolaka. Yang berikut adalah alat reproduksi unggas betina. Unggas betina berbeda dengan mamalia karena harus mensuplai embrio saat pertumbuhan yang terjadi di luar tubuh induk ayam. Alat reproduksi unggas betina yang tumbuh baik
adalah sebelah kiri, sedangkan sebelah kanannya berdegenerasi setelah telur menetas. Setelah dewasa menjadi rudimenter atau tidak berkembang lagi. Ovarik, alat reproduksi unggas betina terdiri dari ovarik atau ovaridum atau indung telur dan ovidum. Ovarium ini tersusun atau atas kurang lebih 2000 sampai 4000 buah ova dari ukuran mikroskopis sampai makroskopis. Ova ini merupakan calon kuning telur yang selama dalam perkembangan berada di folikel dan tergantung pada ovari. Ovum atau ova atau yolk diselimuti oleh selaput tipis yang disebut vitelline pada bagian luar, terbungkus lagi oleh selaput yang penuh dengan pembuluh darah, pada akhirnya disebut folikle. Nah, bila yolk ova telah matang, maka ova dilepaskan pada daerah folikle yang tidak mengandung pembuluh darah yang disebut stigma. Proses pelepasan disebut ovulasi. Ovulasi terjadi antara 15 sampai dengan 40 menit setelah telur dikeluarkan dari kolaka. Ovulasi terjadi bila ova meningkat diameter setiap harinya 4 mm sampai 10 hari sampai berukuran diameter 40 mm atau 4 cm. Ovulasi pada ayam terjadi pada pagi hari. Yolk atau kuning telur ini menurut beberapa peneliti materinya dibuat di dalam hati di bawah pengaruh hormon estrogen. Oviduk adalah suatu pembuluh yang berkelok-kelok yang panjangnya kira-kira saat bereproduksi bisa mencapai 80 cm. Oviduk dibagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, venule atau topa fallopi, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Nah, berikut adalah infundibulum adalah struktur yang berbentuk corong dengan dinding yang halus yang ukuran panjangnya 9 cm. Fungsinya adalah untuk menangkap ova saat ovulasi. Ova terjadi pada bagian ini selama 15 menit. Berikut magnum. Magnum merupakan bagian alat reproduksi unggas betina yang terpanjang, kurang lebih 33 cm. Fungsi magnum mensekresikan albumin dalam pembentukan telur, meliputi bagian yaitu kasalatin albumin dan trik albumin. Waktu pembentukannya memerlukan waktu selama 3 jam. Fungsi dari kasala yaitu untuk mempertahankan yolk agar di tengah sesudah telur dikeluarkan. Isthmus menghubungkan antara magnum dengan uterus dan berdinding tipis dengan panjang sekitar 10 cm. Telur di bagian ini sekitar 75 menit. Pada institut terbentuk outer cell membran dan inner cell membran. Di samping bentukan tadi juga ditentukan bentuk dari telur. Uterus merupakan saluran reproduksi betina yang memerlukan waktu terlama dalam proses pembentukan telur, selama 18 sampai 20 jam dengan panjang saluran antara 10 sampai 12 cm. Selanjutnya telur akan masuk ke bagian uterus. Air dan garam ditambahkan mulai selaput kerabang dengan proses osmosis. Pembentukan kerabang atau klasifikasi sudah dimulai sesaat telur masuk ke dalam uterus. Butir-butir kalsium mulai muncul di bagian outer cell membran sebelum meninggalkan isthmus. Setelah masuk ke dalam uterus mulai terjadinya pembentukan kulit telur yang sebagian besar terdiri dari CaCO3 dengan matrik yang terdiri dari protein polisakarida. Ada 2 sumber kalsium yang digunakan untuk pembentukan kulit telur, yaitu berasal dari ransum dan sebagian berasal dari cadangan kalsium yang disimpan pada tulang atau dalam tulang medullary bone, terutama pada malam hari pada saat ayam tidak makan. Ini berikutnya proses pembentukan kerabang. Kita akan masuk di vagina. Vagina
panjangnya sekitar 12 cm. Waktu yang dibutuhkan telur pada bagian ini hanya berapa menit saja. Di vagina telur mengalami pemutaran, yaitu dari ujung runcing diputar ke ujung tumpul untuk segera telur dikeluarkan. Rotasi ini memerlukan waktu lebih kurang 2 menit. Pembentukan telur ayam sekitar 12/4 jam dan pada unggas sekitar antara 24 sampai 30 jam. Nah, dalam praktikum ini praktikan akan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Alat-alatnya: baki atau nampan, pisau beda, gunting, pinset. Bahannya ayam ras petelur dan ayam jantan. Nah, berikutnya prosedur kerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Alat, prosedurnya teman-teman bisa lihat, bisa di pause atau dijeda dulu videonya. Nah, berikutnya prosedurnya. Oke, sekian dari penjelasan materi praktikum pencernaan dan reproduksi unggas pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.